Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Kamis ya, tanggal 17 Maret 2022. Dan malam hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Dan kalau Bapak Ibu suka judul, hari ini kita akan membahas tentang ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal dalam Alkitab. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu, tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, memperbaharui cara berpikir kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak, Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Ayub 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, kisah Ayub ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita mengerti bahwa Ayub dalam kurun waktu 1 hari Bapak Ibu, hartanya habis semua. Kemudian anak-anaknya 10 anak Bapak Ibu, 10 orang anaknya meninggal semua. Dia sakit kulit Bapak Ibu, saking perihnya kulitnya itu dia harus pecahkan beling untuk menggaruk sakit kulitnya itu. Dia punya istri, istrinya tidak mendukung dia, dan dia juga punya sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabatnya kemudian menuduh Ayub bahwa selama ini Ayub ternyata adalah orang berdosa. Nah, pada waktu dituding oleh teman-temannya, nah kemudian Ayub ya berkelakar sama Tuhan. Dia kemudian berteriak kepada Tuhan. Nah, apa teriakannya? Ayub 23 ayat 8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar ya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problema dalam kehidupan, seringkali kok Tuhan gak langsung menjawab doa-doa kita. Seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan berdiam diri, Tuhan gak bikin apa-apa buat kita. Makanya mungkin hari ini juga ada beberapa di antara kita yang berteriak kepada Tuhan. Seringkali ada orang-orang yang berteriak, di manakah Tuhan saat orang yang aku kasihi meninggal? Di mana Tuhan saat tubuhku habis karena penyakit? Di manakah Tuhan saat usaha yang aku rintis dengan susah payah akhirnya bangkrut? Di mana Tuhan saat ada bencana ini terjadi? Di mana hal-hal buruk menimpa? Kita sering mempertanyakan kebaikan dan keadilan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, benarkah Tuhan sudah berpaling dari kita dan kemudian Tuhan meninggalkan kita? Pada malam hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan curiga dan jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Sebab di saat bencana menimpa, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Di saat kita berada dalam lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan meninggalkan kehidupan setiap kita. Dan mari hari ini Bapak Ibu, kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Ayub hari itu merasa ditinggalkan Tuhan. Ketika dia ditimpa penderitaan yang seolah-olah gak ada habis-habisnya. Masalah satu belum selesai, dihantam dengan masalah lain lagi. Ayub kemudian mengeluh. Dia katakan begini, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat tidak dapat kudapati dia, ke utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa seolah-olah Tuhan berdiam? Karena memang Ayub sedang diuji. Coba hari ini kita mau merenungkan sejenak Bapak Ibu. Ya, ketika anak kita menghadapi ujian di sekolah, maka diamnya kita bukan berarti kita nggak peduli kan Bapak Ibu, betul nggak sih? Inginnya kita kan sebagai orang tua, kita ingin menolong. Tapi yang namanya ujian
anak kita harus belajar untuk menghadapinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan, sekali lagi, Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan berdiam bukan berarti Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam Alkitab Tuhan menuntun kita seperti Raja Wali. Alkitab katakan begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Perhatikan baik, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Ibu Raja Wali selalu ingin anaknya ini pasti harus menjadi Raja Wali dewasa. Betul nggak? Bagaimana caranya supaya anaknya ini menjadi Raja Wali dewasa yang bisa terbang Bapak Ibu? Maka yang terjadi adalah kemudian orang tua dari Raja Wali ini menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi ketika isi sarangnya digoyang bangkitkan, anaknya itu melompat keluar. Nah, sarang Raja Wali itu nggak pernah ditaruh di atas pohon, Bapak Ibu. Sarang Raja Wali itu tempatnya ada di atas gunung. Jadi waktu anaknya keluar dari sarangnya, anaknya itu terjun bebas, Bapak Ibu. Waktu anaknya terjun bebas, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan, ibu dari Raja Wali itu melayang-layang di atas anaknya. Seakan-akan ibunya itu nggak menolong, ibunya nggak menyertai dia, ibunya tega membiarkan dia, mendiamkan dia. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ibu Raja Wali tahu kalau anaknya jatuh ke tanah, terhempas ke tanah pasti mati. Sebelum anaknya jatuh ke tanah, apa yang dilakukan oleh emak Raja Wali itu? Emak Raja Wali itu langsung menutup sayapnya. Dia kemudian meluncur dari atas ke bawah. Dia terbang jauh lebih cepat, turun jauh lebih cepat daripada anaknya. Dan firman Tuhan katakan apa? Emaknya mengembangkan sayapnya dan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, emak Raja Wali aja tahu kalau anaknya jatuh pasti mati. Sama seperti Tuhan. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan pasti menolong kita. Cuman yang Tuhan ingin mau adalah supaya kita menghadapi ujian itu. Supaya dari dalam kehidupan kita memancarkan ada kualitas Tuhan, ada karakter Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kalau Tuhan berdiam, tapi yang perlu kita mengerti adalah sebenarnya dia sedang melihat kita. Dan berharap kita bisa lulus ujian kehidupan ini dengan baik. Jika keadaannya hari-hari ini sulit untuk kita percayai, hari ini Bapak Ibu, percayalah dengan hatinya Tuhan. Percayailah janjinya bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab katakan dia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman Bapak Ibu. Hari ini ketika situasi dan kondisi nggak ada lagi yang bisa kita percayai. Ketika ada orang-orang yang nggak lagi kita bisa percayai Bapak Ibu, hari ini percayailah perkataan Tuhan. Bahwa begini, sekalipun kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap kita. Percayalah akan kebaikannya, percayalah akan kasih setianya, percayalah kasih setianya tidak pernah berubah buat kehidupan setiap kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan diberkati dengan tayangan ini. Yang diberkati boleh kasih love-nya, boleh berikan komentar-komentar yang positif dan sharingkan linknya di YouTube Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan kami ada dalam masalah, kami mentok, kami nggak ngerti, kami harus minta bantuan ke siapa. Dan ketika kami berdoa, kami merasa seakan-akan Engkau diam ya Bapa. Tapi hari ini biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti bahwa ternyata Tuhan mendiamkan kami bukan karena Tuhan gak peduli dengan kami, bukan karena Tuhan gak mengasihi kehidupan kami, tapi Tuhan mau supaya kami boleh menghadapi ujian tersebut sendiri
dan muncul sebagai pemenang dalam kehidupan. Hari ini Bapak, hari ini Tuhan tolong kehidupan kami, supaya hidup kami dikuatkan sama Tuhan, dan biarlah pengertian firman Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam kerajaan buat kita semua. God bless you all.